Terima kasih Tuhan, selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita sampai sekarang ini. Kalau malam ini kita bisa bersama-sama di dalam satu webinar mengenai COVID-19 dan lansia. Saya rasa itu juga berkat Tuhan untuk kita sekalian, untuk terus juga belajar mengenal situasi kita, bagaimana kita bisa menjaga diri dan khususnya menjaga orang tua kita, kaum lansia yang bersama dengan kita. Tuhan menitipkan mereka kepada kita sekalian untuk kita bersama-sama menolong, melakukan yang terbaik untuk juga menjaga mereka, dan khususnya mungkin bagi mereka yang juga terdampak oleh COVID-19. Dan malam ini kita bersyukur kehadiran dari Dr. Vera. Kita sudah tahu beliau adalah seorang dokter yang khusus spesialis di dalam bidang penanganan kepada geriatri, kepada kaum lansia. Kita bersyukur dan saya rasa saya juga mesti berterima kasih pribadi kepada Dr. Vera yang dulu juga menangani mama saya, ibu saya ketika beliau dalam keadaan usia lanjut dan mengalami sakit. Dan kita percaya bahwa lewat Dr. Vera kita akan semua diberkati, bagaimana kita secara seksama, secara baik kita bisa memelihara, akan menjaga, merawat akan orang tua kita, opa oma di tengah-tengah kita yang bedridden, yang tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Ini tentu memerlukan satu penanganan yang sangat khusus, dan marilah kita bekerja sama sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga, sebagai rekan-rekan sekalian untuk melakukan yang the best, yang terbaik untuk bisa menolong akan orang tua di tengah kita. Kiranya Tuhan akan berkati, supaya apa yang kita dengarkan, kita pelajari, membuat kita lebih cakap, lebih baik lagi di dalam kita merawat, menolong akan kaum lansia, orang-orang tua kita di tengah-tengah kita. Mari sebelumnya saya ajak kita semua berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena rahmat anugerah Tuhan, kehadiran Dr. Vera bersama dengan kami sekalian malam ini akan memberkati kami dengan pengarahan, pengalaman, dan juga petunjuk-petunjuk bagaimana kami sekalian di tengah-tengah kehidupan kami bisa memberikan perhatian, kasih sayang, perawatan yang terbaik untuk orang tua di tengah-tengah hidup kami, baik pribadi maupun keluarga maupun juga di tengah-tengah hidup jemaat Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan jadikan kami berkat, lewat pengetahuan yang kami terima, semuanya akan menolong kami lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan berkatilah setiap kami, berikan hikmat dan pertolongan kepada setiap peserta di sini, khususnya mungkin ada juga di antara kami yang sebenarnya sedang bergumul, yang sedang putus asa. Berikan kepada kami kekuatan, karena Engkau, di dalam Engkau kami bisa tetap bertahan, bahkan bukan cuma itu, Tuhan memberikan kita roh yang memberikan semangat kepada kami, kekuatan, kemenangan atas segala kekhawatiran. Berkati setiap kami, berkati setiap peserta. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Agus. Shalom Jemaat GII Hokim Tong dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. COVID-19 bisa mengenai siapa saja tanpa pandang usia, dari bayi baru lahir hingga usia tua. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai COVID-19 dan komorbid atau penyakit penyerta. Hari ini kita akan membahas khusus mengenai COVID-19 dan lansia. Kenapa lansia? Lansia merupakan kelompok yang rentan mengalami COVID yang berat, dan pandemi ini menyebabkan permasalahan yang tersendiri bagi kelompok yang lansia. Bagi yang sehat, kegiatan sehari-hari yang biasanya bisa olahraga keluar, jadi takut keluar rumah. Apalagi yang kena COVID, yang renta, yang tidak bisa bangun dari tempat tidur, itu memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus. Dan kalau sudah sembuh juga masih ada masalah tersendiri. Perkenalkan, saya Yeni, dokter spesialis penyakit dalam. Hari ini saya akan ditemani oleh narasumber yang ahli di bidang geriatri, tadi udah disebut oleh Pak Agus ya, yaitu Dr. Vera, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Dr. Vera menyelesaikan pendidikan dokter umumnya di FK Undip, Universitas Diponegoro, dokter spesialis penyakit dalam di FKUI, dan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan konsultan geriatri. Kalau Bapak Ibu
belum tahu ya, belum pernah dengar apa sih itu geriatri. Geriatri itu adalah pendidikan khusus untuk kesehatan usia lanjut atau lansia di FKUI. Saat ini, Dr. Vera bekerja sebagai staf pengajar di FK Universitas Kristen Maranatha dan juga sebagai staf medis fungsional atau praktek di RSIA Limijati, Rumah Sakit Immanuel, dan Rumah Sakit Advent Bandung. Tanpa berpanjang kata, sebentar lagi kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Vera mengenai berbagai hal yang terkait COVID-19 pada lansia. Nah, sambil mendengarkan penjelasan dari Dr. Vera, buat Bapak Ibu teman-teman yang punya pertanyaan terkait topik ini, boleh langsung diketik pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan tampilkan dan kita akan jawab bersama-sama di sesi Q&A. Kepada Dr. Vera, saya persilakan. Selamat malam, terima kasih. Kita akan mulai. Ya, mungkin udah bisa terlihat. Sudah, Dok. Ya, kita akan bicara mengenai COVID-19 dan lansia. Nah, lansia yang kita bicarakan adalah lansia yang rapuh, jadi bukan lansia yang bugar. Ini kalau kita lihat, yang bugar itu biasanya tidak butuh bantuan orang lain. Kalau pre-frail itu yang sebelum rapuh itu mulai perlu bantuan. Kemudian yang ini adalah yang kita bilang yang rapuh, yaitu lebih banyak dia untuk melakukan aktivitas sehari-hari harus dibantu. Nah, jadi yang di sebelah sini ini biasanya lebih banyak tiduran, hanya bisa mobilisasi dengan kursi roda atau walker dan dalam jarak pendek. Nah, biasanya lansia yang seperti ini, yang sulit untuk keluar rumah, itu biasanya tertularnya bukan dari orang luar, tapi tertularnya dari keluarga atau caregiver yang serumah. Nah, kadang-kadang keluarga karena ada bekerja, ada keluar rumah, nah itu kadang-kadang bawa kuman. Atau caregivernya mungkin baru pulang dari kampung, nah itu biasanya juga bawa kuman juga bisa. Kemudian diagnosisnya ini lebih sulit, karena gejalanya tidak jelas, tidak khas. Beda dengan yang bugar. Yang bugar kalau datang itu biasa jelas. Oh iya, saya batuk, saya demam, saya sesak, saya pilek, saya nggak bisa mencium, itu mudah dan jelas. Tapi kalau untuk lansia yang rapuh, yang frail, itu tidak jelas. Belum tentu ada demam, belum tentu juga ada batuk. Nah, tapi seringkali berakhir fatal karena penanganannya terlambat. Karena diagnosis tidak jelas, gejala tidak jelas, jadi akhirnya terlambat. Nah, tidak jelasnya itu bagaimana? Kadang-kadang ada perubahan perilaku. Jadi artinya tadinya nggak ada masalah, tadinya sopan orangnya, terus tiba-tiba marah-marah. Tiba-tiba mungkin mukul atau nyubit atau teriak-teriak. Itu bisa terjadi. Atau tiba-tiba lemes, tidur aja, nggak bangun-bangun. Nah, kemudian nafsu makannya berkurang. Kemudian kadang-kadang dia nggak bilang bahwa sesak napas, tapi lemes. Saking lemesnya tadinya bisa ke kamar mandi sendiri, sekarang nggak bisa. Bahkan berdiri dari toilet pun harus dibantu. Nah, ini yang gejala yang tidak khas. Nah, lalu kalau kena itu bagaimana? Fungsi parunya memang sebelumnya karena dia rapuh sudah berkurang, tambah berkurang lagi. Jadi mudah lelah, mudah sesak. Terus kemudian kemandiriannya kan sudah berkurang di rumah tanpa COVID. Sekarang kena COVID, nah, di ruang isolasi biasanya tidak ada yang nemenin, itu risiko jatuhnya meningkat. Jadi memerlukan pendamping yang terus-menerus. Ini seringkali kalau caregivernya atau keluarganya bisa mendampingi akan jauh lebih baik. Kemudian fungsi kognitifnya menurun. Tadinya memang udah suka lupa. Terus begitu masuk kena COVID, kemudian dirawat, itu makin banyak lupanya. Makin bingung, makin tidak mengenali anaknya. Nah, lalu karena bingung, karena tidak mengenali anaknya,
itu mudah sekali jatuh, sehingga kalau di rumah sakit masuk ruang isolasi, itu akan menyulitkan tenaga kesehatan untuk membantu. Karena kadang-kadang mereka ingin bangun, ingin kemana, nggak bilang, nggak pencet bel. Nah, lalu akhirnya lebih banyak adalah diikat. Diikat secara fisik bisa, yang seperti ini. Nah, bisa juga diberikan pengikatnya dalam bentuk obat-obatan, obat penenang. Nah, kemudian hasil dari diikat itu memang jadi pasiennya diam saja. Nah, karena diam saja ini akan terjadi luka borok tekan. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini dan ini mulai menghitam, itu di dalamnya sudah mulai busuk. Nah, ini juga ya. Nah, ini yang lebih parah. Karena ini kalau seperti ini jangan dikira ini belum luka. Ini kalau dibuka yang hitam-hitamnya keluarnya begini. Nah, ini kalau bukan sakit gula, ini sakit sekali, perih dia. Kadang-kadang nangis dia ya. Nah, ini sering kali terjadi seperti ini. Nah, jadi kalau sudah seperti itu ya mau nggak mau harus diobatin oleh dokter bedah ya. Tapi kalau seandainya belum, nah bagaimana? Jaga kelembapan kulit. Nah, itu supaya tidak timbul luka borok tekan. Jadi supaya dia tetap lembab, jangan dimandikan dengan sabun yang antiseptik. Sabun yang mengandung antiseptik itu akan membuat kulitnya tambah kering. Jadi biasanya sabun yang mengandung pelembab. Nah, kemudian diberikan apa? Diberikan body lotion. Bukan baby oil ya. Baby oil itu buat baby, nggak boleh buat lansia. Nah, jadi diberikan body lotion. Nah, kemudian sambil diberikan body lotion sambil dipijat. Nah, kemudian tadi ya olesi dan pelembab. Kemudian jangan lupa cukup minum. Kalau minumnya kurang ya sama aja, kulitnya akan kering. Kulit yang kering akan menyebabkan gatal. Kalau gatal akan cenderung digaruk, akan luka. Dan kulit yang kering juga akan mudah pecah-pecah, membuat adanya luka. Nah, lalu asupan makanan bergizi harus cukup. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya gizinya kurang, itu kulitnya juga nggak akan baik hasilnya. Nah, ini biasanya kalau kita bilang ini ada luka borok tekan derajat 1. Belum ada lukanya. Hanya ada kemerahan seperti ini, tapi tidak menghilang. Nah, ini ada meskipun tekanannya dilepaskan, masih ada merahnya seperti ini. Nah, ini kalau dibiarkan, nanti calon bolong yang jadi hitam yang kayak tadi. Nah, jadi oleh karena itu kalau sudah ketemu seperti ini di tonjolan tulang, biasanya kita akan minta supaya mulai dibebaskan tekanannya. Jangan ini tertekan sesuatu. Kalau tertekan biasanya tempat tidur. Tertekan tempat tidur itu nanti akan tambah hitam dan berlubang. Nah, setelah bebaskan dari tekanan, yang lainnya adalah kita kasih kompres es batu di sekitar luka. Jangan di lukanya, di sekitar luka. Diputar seperti ini selama 30 detik. Lalu kemudian hair dryer, hati-hati jangan terlalu dekat, jangan terlalu panas, 30 cm. Diputar-putar begitu hair dryernya sampai 30 detik. Nah, begitu seterusnya kompres es batu, putar-putar hair dryer terus sampai 5 menit. Dan dilakukan 3 kali sehari. Nah, lalu selanjutnya adalah dilakukan masase di punggungnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu kita biasanya pakai body lotion pelembab, atau kalau mau menggunakan minyak, boleh minyak kelapa atau minyak zaitun. Nah, jadi jangan pakai baby oil, karena baby oil itu dirancang untuk bayi. Bayi itu tidak ada yang kulitnya kering seperti lansia. Nah, lalu bagaimana? Ini seringkali terjadi adalah karena terlalu banyak tiduran, susah, sesak untuk berangkat ke kamar mandi, susah untuk dipis pot, dipis, akhirnya pakai pamper. Nah, pamper ini akan membuat kekacauan di sini, karena kulitnya jadi hangat dan lembab, terlalu lembab, bukan lembab biasa, terlalu lembab, sehingga banyak jamur di sini. Nah, biasanya jadi kita tidak inginkan pakai pamper, kalaupun terpaksa kita pakai
pamper langsung diganti begitu dia pipis, atau ini pakai kain seperti ini, pakai pelapis seperti ini namanya underpad. Jadi lebih murah daripada pampers, dan tapi lebih tipis dia daripada pampers. Nah, kemudian karena tidak baring lama, akhirnya sembelit, nggak bisa BAB dengan baik. Nah, nggak bisa BAB dengan baik ini akan tambah sulit karena BAB-nya mengeras dan oma-opanya dalam kondisi sesak, jadi tidak bisa ngeden. Nah, orang ngeden semuanya harus tahan napas. Jadi seandainya dia sesak, dia tidak akan bisa ngeden. Nah, untuk itu maka harus dibantu. Dibantu biasanya kita keluarkan dulu, dikorek pakai jari. Nah, kalau memang sudah tidak ada lagi, kita kita masukkan jari itu dikorek, sudah tidak ada lagi, di sebelah ujung sana mesti masih ada. Jadi kita semprot pakai pelicin biasanya. Jangan memberikan obat-obat yang membuat mules seperti dulkolak dan sebagainya. Karena kalau diberikan itu mulesnya iya, tapi keluarnya enggak. Itu karena sudah mengeras di dalam itu. Nah, ini sedang kita lakukan, ini terpaksa saya melakukan pengeluaran BAB-nya karena perawatnya waktu itu masih belum ngerti caranya gimana. Nah, itu tidak mudah karena dengan APD level 3 seperti ini dan panasnya luar biasa, kita harus mengorek ini dan prosesnya tidak sebentar ya, prosesnya supaya punya ada gambaran seperti ini kira-kira. Ngeden, ayo. Yuk, ya Pi, ngeden lagi. Ngeden tuh tinggal dikit kayaknya udah mau keluar itu. Tuh Pi, ya si Pi, ya bagus. Sok, tekan. Enggak, dipegang sama perutnya sama suster Sri, pegang. Dikit lagi tuh. Ah, udah kelihatan kepalanya Pi. Nah, jadi kalau dia memang sudah agak mau ngeden ya kita pimpin mengejan, tapi kalau sulit berarti kita ambil. Jadi prosesnya nggak gampang, nggak lalu keluar sendiri atau apa, itu nggak gampang dan lama kita di dalam. Nah, kemudian karena terlalu lama tiduran, seringkali itu menyebabkan masalah pada saat pulang. Ya, jadi jalannya jadi sulit. Tadinya sudah jalannya sulit, berdirinya sulit, apalagi tiduran aja. Nah, tambah sulit lagi biasanya. Nah, kenapa? Karena kalau tirah baring kita 10 hari, masa otot yang hilang itu 1 kilo. Nah, otot mana? Ya otot semua. Nah, jadi sulit berdiri, apalagi berjalan. Jadi kurang mandiri, dan ini semua harus dibantu oleh caregiver atau keluarga. Ini kadang menyulitkan, kenapa? Karena pulang mungkin swabnya masih positif. Sementara keluarganya yang ngurus itu swabnya negatif. Lalu kemudian bingung mau ditaruh di isolasi mandiri di kayak Wisma Atlet dan sebagainya, mereka nggak bisa terima. Orang yang kurang mandiri mereka nggak bisa terima karena harus ada caregiver. Nah, kemudian yang parah yang lain adalah fungsi paru menurun. Sebagian efek dari proses menua memang. Jadi refleks batuknya menurun. Itu salah satu sebab kenapa pasien yang frail, yang tua, yang rapuh itu kena COVID itu nggak ada batuk karena refleks batuknya menurun. Nah, lalu otot bantu napasnya sudah kemudian mengecil. Jadi daya mengembang paru juga berkurang. Nah, jadi sebagian dari efek proses menua, ya. Nah, sebagian efek dari virus coronanya. Nah, sebagian lagi efek dari tirah baring lama karena tiduran, jadi dia tidak bisa mobilisasi dahak. Jadi dahaknya pada numpuk sehingga tertimbun. Nah, ini bersama-sama membuat tambah sesak pasiennya. Nah, lalu seringkali kalau udah gagal napas, kemudian keluarga itu diberitahu, ini kalau udah gagal napas bagaimana ya? Mau dipasang ventilator atau tidak? Nah, yang harus kita perhatikan, orang kadang tidak mengerti, dianggapnya kalau pasang ventilator itu berarti sayang sama pasiennya. Ya mungkin sayang, tapi kita harus tahu ini prosedurnya tidak nyaman. Kenapa? Sebab untuk memasukkan selang napas itu, ini kepalanya harus begini. Nah, kalau untuk pasien lansia, kadang-kadang dia bungkuk. Untuk membuat kepala begini setengah mati, kadang nggak bisa malahan. Nah, kemudian dia rejeng-rejeng kayak gini nggak nyaman. Nah, itu baru satu hal. Terus yang kedua, kalau sudah terpasang modelnya kayak gini. Jadi kalau sudah terpasang ya dia nggak tahu apa-apa. Ya kalau
napas ya dibantu sama alat. Kemudian karena ini masuk ke dalam mulut ya. Nah, ini disambungkan ke mesin ventilator. Nah, kadang-kadang tidak nyaman jadi dia berontak. Kalau berontak akhirnya terpaksa diikat seperti ini. Nah, kemudian kadang-kadang ini kalau terlalu ke sebelah pinggir, sudut mulutnya ini sobek. Sakit, kasihan sebenarnya ya. Nah, akhirnya kalau udah kayak gini kelamaan dan tidak bisa lepas dari mesin ventilator, kita nggak taruh lagi di mulut, tetapi dilobangi di leher depannya. Karena kalau enggak strukturnya hancur semua dari depan sampai bawah ini nanti hancur semua kena ketekan sama selang. Jadi di depan ini dikasih lubang, nah baru masuk ke situ. Nah kalau udah dilubangin seperti itu, kalau dia bisa lepas dari mesin, bagaimana sampai ke rumah? Apakah ditutup lubangnya? Belum tentu bisa dan kebanyakan tidak bisa. Dengan lubang itu setiap 20 menit di rumah nanti udah selesai COVID-nya harus disedot-sedotin dahaknya dan nggak bisa ngomong. Lalu yang lainnya, kalau ada henti jantung, biasanya kita pijat jantung, lakukan pijat jantung. Biasanya ini ditanyakan oleh dokternya pada oma-opa yang frail dan kena COVID. Kenapa? Karena biasanya kualitas hidupnya kurang baik, meskipun sudah ditolong seperti ini. Nah, supaya ada gambaran, ini tuh diapain? Ini tuh sebenarnya di pijat jantung itu tidak, bukan pijat gampang ya, kayak orang pijat pegel, pijat capek ya. Itu kalau kita pijat jantung, itu seluruh berat badan kita itu ditumpangkan di sini, tumpangkan di dadanya. Nah, saya punya berat badan 56 kilo, itu saya tumpangkan semua ke situ. Kebayangkan berat itu. Nah, kalau kita pencet seperti itu, apakah dia nyaman? Ya kalau udah usia lanjut itu biasanya tulang-tulang di sininya sudah rapuh. Jadi kalau kita pencet seperti itu, kerpek semuanya. Nah, akhirnya kemudian kita harus berpikir, apakah itu lebih menyakitkan atau tidak? Nah, kalau itu menurut nakes dan keluarga lebih menyakitkan, mungkin kita tidak lakukan. Nah, sebabnya kalau sudah dilakukan seperti itu dan ternyata pun kurang menolong, akan kasihan ya di akhir hidupnya kita buat dia sakit gitu kan. Nah, lalu kemudian ini mungkin mendahului yang akan datang. Pemulihan pasca COVID. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah mengembalikan kemandirian seoptimal mungkin. Nah, memperbaiki fungsi paru yang sudah memburuk, meminimalkan risiko jatuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, karena kalau tidak dilakukan seperti itu, kemandiriannya tidak dijamin, tidak dioptimalkan, akhirnya anaknya itu kasihan. Mau belanja, mau ngurus ibunya, mau ngurus anaknya dan sebagainya, itu akhirnya nggak keuber. Nah, lalu pemulihan pasca COVID ini seperti apa? Kebanyakan itu kita fokusnya adalah ini berat badan yang melorot ini. Biasanya melorot mereka kalau udah di dalam itu, udah dirawat, mau di dalam ruang isolasi maupun tidak, itu biasanya kalau sudah kena COVID berat badan turun karena nafsu makan turun. Kemudian lemah badan, kemudian berkurangnya kemampuan beraktivitas. Jadi caranya gimana? Yang jelas adalah asupan makan harus baik. Nah, susu, nasi lunak, lauk cincang. Nah, kemudian kalau masih belum mau makan, cari penyebabnya kenapa. Kemudian bagaimana untuk lemah badan dan berkurangnya kemampuan beraktivitas. Harus latihan fisik. Latihan fisik itu orang bilang olahraga. Nah, masa orang udah lemes disuruh olahraga? Nah, nanti kita lihat olahraganya seperti apa. Kemudian kalau ada penyakit kronik, misalnya ada hipertensi, ada gula, ada asma, obatin. Nggak mungkin kita lepasin kayak gitu, harus diobatin. Nah, kemudian terakhir baru suplementasi vitamin D kalau perlu dan jemur matahari. Nah, penurunan berat badan. Pada lansia, penyebab tersering berat badan turun tuh apa? Nafsu makannya kurang. Biasanya karena infeksi. Nah, mulutnya jamuran atau mulutnya kering karena kurang minum atau akibat efek samping obat. Atau nggak ada gigi. Nah, atau ada gangguan pencernaan. Kenapa mual muntah? Karena efek samping obat. Sulit BAB. Nah, karena kurang makan serat, kurang minum. Nah, itu bisa menyebabkan penurunan berat badan. Nah, karena nggak mau makan itu ya. Nah, kemudian ini kita lihat, ini seringkali kelupaan.
Ada gigi palsu dipasangkan tapi nggak pernah dilepas, nggak pernah dicuci. Nah, kalau kita lihat nanti hasilnya kayak gini. Ini sering sekali di klinik kita, kita yang lepasin. Dan biasanya barang-barang ajaib ada di sebelah sini. Nah, terus kemudian ini perawat saya, biasanya dia mencuci dan menunjukkan pada caregiver caranya bagaimana. Sebab kadang-kadang caregiver itu tidak mengerti nyucinya gimana dan kadang-kadang masih banyak sisa kotoran. Nah, kemudian apalagi ini adalah pasien yang pakai gigi palsu, bentuknya kawat seperti ini dan nggak pernah dilepas. Jadi dipakai terus. Kalau malam seharusnya kita lepas. Tapi nggak tahu kenapa lah, kata dia kalau nggak salah waktu itu dokter giginya yang pesen apa tukang giginya yang pesen jangan dilepas katanya. Nah akhirnya di sini ada merah. Merah ini karena menurut dokter gigi, bukan menurut saya ya. Nah ini merah ini ternyata katanya infeksi jamur karena nggak pernah dilepas. Nah, kemudian yang lebih parah yang ini jamur semua lidahnya. Jadi makanya kita harus sikat pakai sikat gigi, dicelup obat, kemudian disikatin, terus nggak bisa langsung habis ya. Ini kira-kira butuh beberapa hari-hari sampai bersih betul. Nah, lalu kemudian ini kayak gini, pasiennya ini pikun. Jadi dikasih makan lep aja tapi nggak ditelan. Akhirnya ditarik makanannya banyak yang busuk ini keluar ini. Kemudian ada yang di sini-sini. Nah, ini mengakibatkan gusinya meradang. Nah, kemudian ini juga ada plaknya juga di pinggir-pinggir ini. Nah, jadi ini harus bersih betul. Kalau nggak bersih nggak akan makan lah pokoknya. Dan nggak enak mulutnya kan. Nah, lalu bagaimana? BAB-nya ini harus lancar. Nah, saya terpaksa kasih gambar yang kayak gini. Karena ini seringkali keluarga maupun Mbak ngomong, lah dok orang tiap hari loh BAB-nya. Nggak mungkin lah nggak lancar. Itu kan lancar. Nah, lihat dulu bentuknya kayak apa. Kalau bentuknya kayak gini, kayak biji salak, ini nggak lancar. Ini sembelit namanya. Tiap kali ganti pamper dok BAB jadi lancar banget. Oh, belum tentu. Kita harus lihat. Biasanya kita kasih tahu, Mbak lihat deh bentuknya kayak apa. Kalau bentuknya kayak gini, kayak biji salak begini, nah kayak gini juga, kayak gini. Ini mah namanya sembelit. Nah, kalau sembelit seperti ini harus dibereskan. Kenapa dia sembelit? Nah, biasanya karena minumnya kurang atau makan seratnya kurang. Giginya nggak ada, dok. Ya kan bisa di blender. Nah, ini kan bisa buah-buah yang bisa di blender yang lembek. Kalau apel gimana ya? Kalau iris tipis seperti ini mungkin masih bisa. Nah, lainnya apa? Nah, ini kan dibikin blender. Lainnya mungkin dibikin puding. Nah, kemudian mungkin bikin es krim, dibikin es lilin. Nah, itu kan bisa. Nah, lalu kalau udah ditempuh semua cara, masih juga nggak mau makan, pertimbangkan untuk pasang selang makan. Pasang selang makan itu tidak menetap. Mungkin hanya masa pemulihan saja. Dan itu tidak ada masalah kalau pasang selangnya kan dari hidung. Hidung itu kan ada lubangnya. Jadi nggak sakit. Nggak nyaman, iya, tapi nggak sakit. Nah, ada sesuatu masuk dari lubang hidung, masuk langsung ke mahnya. Nah, kalau dia di antara waktu makan lewat sonde itu, pingin makan lewat mulut, boleh, masih bisa. Nggak ada yang ngelarang. Nah, nanti kalau sudah banyak makannya lewat mulut, ini sondenya bisa dilepas. Ataupun lepas sendiri juga bisa. Jadi nggak ada masalah. Pasien-pasien saya kalau sudah 3 hari dia udah kuat, dia copot sendiri. Ya sudah, makanlah. Jadi jangan minta sama dokternya, dok minta infus. Infus itu bukan solusi. Saya kasih tahu kenapa. Infus kalau dari tangan, dari kaki, itu adalah infus air doang. Air doang, nggak ada makanannya. Kalau mau infus makanan, itu harus masuk di pembuluh darah yang besar, yang langsung ke jantung. Nah, ini yang mengerjakan bukan perawat, ini yang mengerjakan adalah dokter ahli bius. Nah, dokter ahli bius mengerjakan ini tidak murah, dan dokter ahli bius kalau mengerjakan ini di rumah, nggak mungkin. Nah, jadi makanya ini kalau mau dikerjakan di rumah sakit. Tapi buat apa masuk rumah sakit hanya untuk makan? Lebih baik pasang selang makan. Nah, kemudian latihan fisik rutin. Buat apa? Rutin itu artinya sehari bisa beberapa kali dan harus tiap hari. Buat apa? Buat memperbaiki fungsi paru. Sebab kadang-kadang dahaknya masih banyak. COVID-nya udah nggak ada tapi dahaknya masih banyak. Jadi sesak. Nah, kemudian memperbaiki fungsi otot napas.
Jadi kalau kita napas jangan semuanya mengandalkan paru aja. Nah, ada otot napas tambahan itu bisa dilatih. Kemudian memperbaiki fungsi otot lengan dan kaki. Kenapa? Karena bisa lebih mandiri dalam mobilisasi. Percuma dong nggak bisa jalan. Ya, tapi kalau dia bisa miring sendiri, bisa pegang pinggir tempat tidur untuk miring dirinya sendiri mau dimiringkan, itu jauh lebih enak daripada didorong-dorong oleh keluarga untuk miring. Nah, kalau bisa angkat pantat untuk ganti pampers, jauh lebih nyaman. Daripada keluarga yang angkat-angkatin bokongnya, terus nanti ada orang lain lagi yang masukin pampernya. Nah, itu kan lumayan kerjanya berat. Kalau pakai caregiver, caregiver itu sekarang sulit dan harganya, gajinya itu luar biasa mahal. Dan belum tentu kompetensi mereka baik. Kompetensinya kadang-kadang ngawur. Itu kadang-kadang apa orang buat bebersih dibajuin putih. Itu namanya caregiver, dijual sama yayasan. Jualnya biasanya antara 500.000 sampai 1,5 juta. Nah, terus kemudian meminimalkan risiko jatuh. Karena kalau sebentar jatuh nanti patah tulangnya. Nanti perdarahan otak kan repot. Nah, lalu latihan fisik apa? Kalau sebelum pandemi kan semuanya aktif, bareng-bareng senam. Ini biasa kita senam jantung itu di atas lapangan parkir atas di Manuel, atau jalan di sekeliling kompleks. Sekarang nggak bisa, banyak orang nongkrong di pinggir komplek. Kalau nggak ada orang nongkrong boleh ya jalan di sekitar komplek. Tapi kalau banyak orang nongkrong jangan. Nah, kemudian mungkin ada senam air. Sekarang udah nggak ada, Dok. Jadi nggak bisa olahraga. Oh, siapa bilang? Olahraga itu bisa di rumah sambil tiduran, misalnya seperti ini. Pakai botol. Nah, botolnya nggak usah gede-gede. Botolnya kecil aja. Nah, kenapa begitu? Supaya parunya ngembang. Nah, kalau kalau kita bikin sampai ke atas, sampai ke bantal, itu akan tidak bungkuk. Soalnya kalau bungkuk, parunya akan kejepet, nggak bisa ngembang dia. Nah, kalau paru ngejepet gimana bisa sesaknya berkurang? Ya sesak terus. Nah, kalau sudah pintar soal ini, Dok itu mah kecil, pintar. Nah, ya udah kita kerjain seperti ini. Nah, jadi nggak harus keluar rumah. Siapa bilang kalau olahraga harus keluar rumah? Nggak ada. Tiduran aja bisa olahraga. Nah, lalu kemudian yang lebih yang bisa duduk akan lebih baik. Duduk dengan karet elastic band. Nah, biasanya kita pakai ini buat narik. Dengan narik otot napas, otot dadanya itu dilatih. Nah, kalau yang ini otot kaki yang dilatih. Nah, atau pakai televisi. Televisi kan sekarang udah pada bisa YouTube gitu kan. Nah, YouTube-nya itu banyak link-link untuk senam sambil duduk untuk lansia. Nah, seperti ini. Nah, ini nonton YouTube ya di sini ya, nonton di televisi. Nah, kemudian untuk latih napas itu kita bisa minta nyanyi. Jadi biasanya bilang, nyanyi dong memuji Tuhan. Sehari bisa berapa kali biar Tuhan senang. Nah, itu kita pakai buat latih napas dan latih otot-otot menelan juga. Kakinya sekalian, Mbak. Mbak, kakinya. Nah, itu atau kita pakai ini tiup-tiup gelembung sabun. Wait. Nah. Nah, kalau kita pakai ini tiup-tiup gelembung sabun, nah seperti itu.
Teman hati-hati kalau kita pakai ini, jangan licin ya, nanti lantainya olesin dulu pakai koran, kalau nggak nanti jatuh. Nah, jangan lupa obat penyakit kroniknya diminum. Nah, ada hipertensi, ada kencing manis, ada Parkinson, ada penyakit jantung koroner, ini semua nggak bisa sembuh. Tapi bisa dikendalikan. Jadi makanya jangan sampai itu diabaikan. Harus minum obat. Nah, kemudian karena apa? Karena nanti kalau tidak diminum tambah cacat. Nanti dia stroke, lebih cacat lagi kan repot. Nah, kalau seandainya komplikasi diminimalkan, ketergantungan terhadap caregiver berkurang. Nah, nanti akan keluarganya juga nggak usah ngurus jadinya. Nggak usah, maksudnya nggak usah terus-terusan standby ngerawat, tapi bisa ditinggal misalnya kerja, nanti balik lagi seperti itu. Kalau enggak keluar komplikasi, semuanya tergantung sama orang lain, akhirnya keluarga nggak bisa kerja. Nah, cari caregiver mahal juga. Nah, susah jadinya semua orang. Nah, terus kemudian jangan lupa kalau udah 3 bulan selesai sembuh dari COVID, biasanya kita anjurkan untuk vaksin corona, kalau belum divaksin. Nah, seandainya sudah divaksin, kita anjurkan untuk vaksin flu. Kenapa? Vaksin flu itu biasanya diupdate setahun sekali. Kenapa begitu? Karena sekarang orang kalau sudah batuk pilek, sudah meler, sudah demam, sudah nggak enak badan, nyeri telan, waduh, semua orang bilang itu COVID, kan pusing kita lama-lama. Jadi daripada kayak gitu, janganlah sampai kita ada kena pilek biasa, yang flu biasa ya. Soalnya kalau itu nanti jadi bingung, kita bolak-balik mesti nge-swab negatif, paranoid. Jangan-jangan belum positif, tunggu 3 hari lagi swab lagi. Aduh, habis uang. Daripada kita itu, mending kalau misalnya bisa vaksin flu akan lebih baik. Nah, terus jangan terus-terusan melihat berita-berita negatif. Karena berita negatif tambah depresi, tambah tidak percaya sama Tuhan, wah repot itu, imunitasnya turun. Nah, tambah stres, tambah tidak ada harapan. Nah, perawat saya bilang, dok, PPKM itu apa? Percayalah pasti Kristus menolong. Nah, ya itu betul ya. Jadi janganlah berpikir bahwa nanti gimana, saya udah tua, nanti bakalan begini dan begitu. Kita mengedukasi keluarga. Seperti ini kalau pasien-pasien yang rapuh. Nah, yang keluar dari ruang isolasi, yang survive dari COVID itu seperti ini. Dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi bukan untuk mengecilkan hati oma opa sekalian. Itu untuk mengedukasi keluarga supaya bisa merawat kalau terjadi. Kalau belum terjadi dan sekarang sedang sehat, bersyukur sama Tuhan dan lakukan apa yang harus dilakukan, yaitu makan makanan bergizi, olahraga dengan baik, kalau ada sakit kronik, minum obatnya, kontrol dengan baik. Ya, jadi jangan terus nantangin. Nah, Tuhan beserta saya, nah ya sudah, COVID akan hilang semua. Nggak ada. Nah, tapi harus dimengerti bahwa Tuhan yang lindungi. Jadi artinya tidak ada sehelai rambut pun dari kita akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Itu, terima kasih. Mungkin saya kembalikan lagi ke Dr. Yeni. Ya, terima kasih banyak Dr. Vera untuk pemaparannya. Bapak Ibu, ini ilmunya berguna banget ya buat kita ya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan testimoni dari Ibu Penatua Iing. Nah, kami mengundang Ibu Iing. Halo, selamat malam Ibu. Halo. Ya, Ibu, ini Ibu Iing ini adalah contoh lansia yang sehat dan bugar dan aktif di masa pandemi ya. Makanya khusus dari panitia ini mengundang Ibu Iing. Kalau boleh tahu Bu, umurnya sekarang berapa? Berapa itu? 70. Bukan 17 ya? Oke, 70 tahun ya Bu ya. Puji Tuhan, sehat ya Bu ya? Puji Tuhan. Boleh diceritakan nggak Bu Iing kesibukannya sehari-hari sekarang ini ngapain aja? Biasanya? Saya biasa kesibuk jadwal ya. Ya, boleh. Pagi saya pergi jalan pagi. Nah, kemudian kurang lebih
apa 40 menit gitu ya. Jalan, terus pulang, udah pulang, saya urus tanaman. Saya urus tanaman karena saya suka hidroponik. Jadi saya biasa semai, ya pokoknya saya urusin itu. Nutrisinya, segalanya. Nah, setelah itu lalu saya belakangan ini suka skip sarapan. Kalau saya nggak sarapan, perut saya lebih nyaman gitu. Nah, jadi jemuran juga sih, jemuran kaki. Kemudian saya merajut deh. Gitu. Oke. Ada yang berubah nggak sejak pandemi 1,5 tahun ini, Bu? Ya adalah. Saya ini baru 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun pensiun. Asalnya saya guru mengajar. Itu cuman karena pandemi ini saya jadi pensiun. Dulu pergi pagi pulang sore. Pergi pagi pulang sore. Nah, sekarang saya jadi di rumah saja. Saya harus melakukan sesuatu. Nggak boleh nonton aja TV, saya nggak suka. Jadi saya sukanya kerajinan. Jadi saya bikin apa aja. Oke, jadi tetap aktif ya Bu ya, meskipun sudah pensiun ya. Nah, berikutnya nih, gimana sih tipsnya Ibu memelihara kesehatan di masa pandemi ini? Ya olahraga lah. Ya, saya mah jalannya bukan jalan datar ya. Jalannya jalan yang nanjak, soalnya di dekat kompleks saya ada jalan yang itu jalanannya menanjak lah. Naik turun. Nah, saya jalan di situ. Mula-mula sih nggak kuat. Lama-lama biasa, bisa. Kemudian saya berenang. Gitu. 2 hari sekali berenang. Jadi olahraga ya Bu ya, rutin ya. Makan telur, makan sayur, salad. Makanannya yang sehat dan bergizi ya. Ibu pernah nggak khawatir gitu ya, apalagi pandemi ini kan banyak berita-berita serem tentang COVID, banyak. Aduh, khawatir banget. Takut. Bisa ceritain nggak gimana tuh? Ya pernah sih Parno sampai kan ada pembantu dari pulang mudik. Nah, karena saya takut, saya ngungsi. Jadi bukan pembantunya yang disuruh ini ya karantina, Ibu yang ngungsi. Ngungsi seminggu. Kalau udah nggak ada gejala apa-apa, saya pulang. Oke. Gitu. Takut lah. Tapi apalagi berita-berita itu ya, berita-berita yang serem-serem gitu. Udah dah sekarang sih nggak dengar yang serem-serem, nggak mau nonton TV gitu. Kalau WA juga nggak dibuka. Ya, jadi yang dilakukan untuk mengatasi kekhawatirannya selain tadi nggak nonton berita lagi deh, apa aja Bu? Saya itu saya ingat pemazmur. Ya, pemazmur kan bilang pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi saya juga ngomong ke diriku ke jiwaku sendiri. Jangan takut jiwaku gitu ya. Di situ kan di Mazmur 42 ayat 5, ayat 11, Mazmur 43 gitu. Itu banyak bisa menolong gitu. Yang saya hafal tuh Mazmur 116 ayat 7. Ya. Kembalilah tenang hai jiwaku karena Tuhan sudah melakukan yang baik bagimu. Ya, jadi kalau waktu saya kacau, nah saya pasti ingat Mazmur itu. Jiwaku, kamu tenang karena Tuhan baik. Gitu.
Tuhan sudah melakukan yang baik buat saya. Ingat. Bagus sekali ya. Jadi mengingat janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan ya. Jadi itu sangat membantu mengatasi kekhawatiran ya Bu ya. Oke, yang terakhir nih. Ibu Iing ada pesan nggak buat rekan-rekan lansia atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya opa-oma di rumah dalam menghadapi hari-hari pandemi ini? Kira-kira pesannya Ibu apa nih? Aduh, saya suka sedih ya kalau para oma opa nggak punya hobi. Tolong ya, jadi buat kalian yang masih muda-muda juga ya, cobalah punya hobi apa aja. Ya, itu sangat berguna di hari tua nanti. Saya puji Tuhan, hobi saya banyak banget. Ya, yang ini nggak bisa saya kerjakan, saya bisa dapat lagi yang lain kok. Gitu. Saat ini saya lagi merajut-rajut gitu. Bikin apa aja, menjahit-jahit. Ya. Jadi oma opa dan adik-adik semua coba harus punya hobi. Itu aja. Ya, dan tentu bersandar sama Tuhan ya. Ingat ya. Ya. Makasih banyak Ibu Iing buat pesan-pesan dan kesaksiannya buat kita semua malam hari ini. Semoga tetap sehat, tetap aktif, tetap semangat di masa pandemi dan terus jadi berkat ya Bu ya. Amin. Ya, Bapak Ibu kita akan lanjut masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya, apabila ada Bapak Ibu yang ingin didoakan, dapat menghubungi nomor konselor yang tertera di layar masing-masing. Ya, jadi sekali lagi buat Bapak Ibu yang punya pokok doa, ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Ya, kita kembali ke Dokter Vera ya, Dok. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah diketik di kolom chat, saya ingin nanya dulu nih ke Dokter Vera. Dokter kan tadi nyebutin rapuh ya, Dok ya. Jadi sebenarnya kriteria lansia yang disebut rapuh tuh yang kayak gimana sih, Dok? Ya, yang rapuh tuh sebenarnya adalah yang sudah sulit jalan. Kalau jalannya tuh sudah mulai pelan gitu kan. Jadi butuh bantuan orang lain. Yang paling gampang sih itu. Yang terlihat oleh keluarga tuh itu sudah rapuh. Jadi berdirinya juga susah gitu kan. Nah, terus kemudian kalau jalan harus pegangan, itu udah mulai rapuh. Iya, iya. Kalau seperti kita ketahui kan, kalau lansia itu banyak kan ini ya Dok ya, sakit lutut ya. Nah itu banyak sekali kan yang habis duduk lama mau berdiri itu, waduh susah banget kayaknya. Itu udah termasuk rapuh ya Dok ya? Iya, biasanya kalau sudah mulai seperti itu harus segera diintervensi. Kalau enggak nanti dia akan tambah lama nggak bisa jalan. Kalau dari batasan usia Dok, yang disebut rapuh itu mulai umur berapa gitu? Oh, nggak ada batasan. Jadi yang usia tuh usia hanya kronologis aja ya. Jadi tidak menentukan kerapuhan. Kayak seperti tadi yang olahraga itu tadi itu tante saya dan mama saya itu mama saya umur 78, tante saya umur 85. Jadi tidak bisa bilang bahwa umur itu menentukan kerapuhan, enggak. Ya, jadi usia berapapun asal bisa tetap aktif, nggak harus rapuh ya Dok ya? Ya, betul. Jadi kerapuhan itu sesuatu yang bisa dicegah ya Dok ya? Bisa. Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Bisa minta tolong panitia buat ditampilkan. Ya, pertanyaan pertama nih. Dok, boleh tahu merek sabun, pelembab, atau lotion yang bagus untuk manula? Sebenarnya yang penting diketahui bahwa sabun, pelembab, atau lotion ini kalau kita berada di kota ya, bukan di desa, itu biasanya adalah memang ada yang
khusus untuk lansia yang kulitnya kering. Tapi kalau kita berada di desa memang ya terpaksanya harus pakai produk bayi. Nah, kalau produk bayi biasanya di daerah-daerah pun pasti ada. Cuman kenapa nggak boleh produk bayi yang pertama dipilih? Karena bayi itu tidak ada yang kulitnya kering kayak lansia. Jadi itu bukan bayi namanya. Nah, jadi oleh karena itu mereka kurang biasanya kandungan pelembabnya. Nah, kalau misalnya yang ada di kota bisa pakai kayak misalnya Cetaphil, Sebamed, QV, Oilum itu bisa pakai seperti itu. Ya, jadi kalau bisa merek khusus yang itu disebutkan lebih baik ya dok ya. Tapi kalau nggak ada, ya gimana lagi gitu ya dok. Ya, dan kemudian harus ngerti. Kadang-kadang oma-opa nih seringkali udah dikasih sabun dan pelembab merek itu, tapi kok kulitnya tetap kayak gitu. Nah, biasanya yang problem adalah mereka untuk saudara-saudara yang muslim itu karena bolak-balik wudhu. Jadi dicuci lagi. Jadi hilang gitu kan. Nah, atau untuk orang-orang tertentu yang baca berita terus, aduh, tadi saya pegang apa ya? Saya pakai alkohol lagi, saya pakai sanitizer lagi, akhirnya berantakan. Terus udah gitu atau tadi saya pegang apa ya, saya pakai karbol aja deh tangan saya karena beli sanitizer mahal misalnya, itu sama aja bonyok juga. Ada juga yang sambil nyuci pakaian pakai rinso disiramkan ke kaki, ya juga sama juga. Atau ada juga yang sudah pakai pelembab, sudah pakai sabun seperti itu, tapi terus dikasih minyak tawon, minyak balsem, minyak kayu putih. Ya udah, itu berantakan juga. Ya. Kalau mandi dok, ada aturannya nggak sih? Harus air anget atau harus airnya agak panas gitu untuk yang kulitnya kering pada lansia ini? Mandi sih sebenarnya ya anget-anget aja, nggak usah yang panas banget kan, takut melepuh juga kulitnya. Nah, terus udah gitu akan lebih baik bukan diseka ya, akan lebih baik mandi gitu kan. Cuman ya memang yang repot adalah kamar mandinya. Nah, kalau seandainya kamar mandinya terlalu kecil, sementara pasiennya pakai kursi roda kan sulit. Sulit masuk ke dalam kamar mandi itu bersama-sama semuanya kan bingung. Nah, kalau kayak gitu tidak harus di kamar mandi sih sebenarnya. Asal tempatnya tertutup dari pandangan orang lain ya di halaman, asal ada lubangnya di bawah ya mandi aja di situ pas terik matahari. Nah, soalnya kalau cuman dilap-lap doang kadang-kadang kotorannya masih ada. Jadi kurang bersih gitu. Ya. Jadi mandinya sebisa mungkin mandi, jangan diseka ya dok ya. Dan tempat mandinya fleksibel, nggak harus di kamar mandi karena susah kursi rodanya itu kadang-kadang ya dok ya. Iya. Nyambung tentang berjemur tadi dok, kan sekarang lagi marak tentang vitamin D. Sebenarnya pada lansia itu gimana ya dok ya? Vitamin D itu harus suplemen atau gimana dok? Kalau jemur matahari sebenarnya kita selalu anjurkan karena bukan hanya vitamin D yang kita bicarakan, tapi kan hangatnya juga biasanya membuat lansianya jadi tidak kedinginan gitu kan ya, dan mematikan kuman. Nah, tapi kalau mengandalkan matahari aja untuk vitamin D untuk lansia itu sulit. Kenapa? Karena yang ada di kulit kita kan provitamin D, belum vitamin D beneran. Nah, kena matahari. Nah, kalau gizinya baik, nah provitamin D yang di kulit itu juga banyak. Tapi kalau gizinya jelek itu sedikit. Nah, kalau taruhlah sekarang gizinya baik, lalu dijemur matahari, dijemurnya lebih sering. Nah, itu akan jadi vitamin D enggak? Akan jadi, tapi harus diaktifkan lagi oleh ginjal dan liver. Nah, jadi kalau ginjal livernya bermasalah dan kebanyakan ginjal yang bermasalah seiring dengan penuaan, akhirnya vitamin D aktifnya rendah. Nah, kalau seperti itu jadi kita akhirnya tambahkan suplemen. Cuman yang harus hati-hati karena dosis suplemen ini seringkali orang makainya dosisnya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu hati-hati ya. Vitamin D itu kan tidak, kalau kelebihan tidak dibuang dari lewat kencing ya. Jadi dia malah ditumpuk di liver. Kita ada beberapa pasien yang
bermasalah karena vitamin D-nya terlalu tinggi. Keluarganya terlalu semangat kasih vitamin D biar mati COVID-nya, katanya gitu. Nah, jadi akhirnya dikasih yang 5.000, yang 10.000, nah yang 2.000, 3.000, pokoknya ribu-ribu lah pokoknya. Nah, pada saat muncul di depan saya itu biasanya menjadi kacau dan mereka tidak mengerti kenapa dia jadi kacau. Mual terus dok, nggak mau makan. Ternyata pas dicek livernya bermasalah. Dicari-cari ada virus atau segala macam di liver, nggak ada. Minum alkohol nggak dia? Nggak. Minum apa yang lain? Nggak ada dok, cuma suplemen vitamin D aja. Loh berapa dikasihnya? 5.000 unit tiap hari. Wah udah, pas kita cek memang benar ternyata keracunan vitamin D gitu kan. Nah terus udah gitu yang lainnya kebetulan bekas supir truk, perempuan sih tapi bekas supir truk waktu mudanya suka minum alkohol. Sekarang sih udah enggak. Tapi dia baik-baik aja sebenarnya, livernya bermasalah dikit lah, tapi nggak banget-banget lah. Tapi begitu dikasih vitamin D dosis tinggi, wah langsung livernya bermasalah banget. Jadi bengkak di mana-mana, perutnya besar, ada cairannya. Nah begitu vitamin D-nya kita stop, lah beres lagi. Jadi makanya hati-hati betul untuk penggunaan vitamin D, jangan terlalu tinggi dosisnya. Biasanya untuk menentukan dosis, kita cek dulu kadar dalam darahnya berapa. Nah, kalau udah mulai mendekati 30, nggak boleh juga terlalu tinggi. Nanti harus penyesuaian dosis. Kalau terlalu tinggi nanti kebanyakan akhirnya malah menjadi racun. Jadi baiknya dicek dulu ya dok ya kadarnya ya. Jadi jangan salah ngasih vitamin ya. Apalagi di masa pandemi ini kan, wah semua orang bingung minum vitamin apa buat pencegahan supaya nggak kena COVID gitu dok. Iya betul. Kalau jemur baiknya jam berapa dok buat lansia? Jemur sih sebenarnya kan kita anjurkan untuk Bandung sih 7:30 sampai 8:30. Tapi kadang-kadang daerahnya juga tergantung. Kalau daerah yang daerah ke arah Lembang itu bilang, dok belum ada mataharinya. Ya boleh lebih lambat dari itu. Dok nggak bisa, tadi pagi hujan. Kalau siang gimana? Ya boleh juga siang. Biasanya sih nggak masalah. Yang ribut itu biasanya dokter kulit. Jangan siang katanya, karena nanti jadi ketimbul apa item-item atau apalah kayak gitu. Nah, tapi kalau tidak bermasalah soal kulit, maksudnya ya kita tutup pakai, untuk muka ya kita tutup pakai misalnya topi, kalau yang lainnya dibuka, ya itu ya nggak masalah juga kan. Berapa lama ya dok ya waktu yang dianjurkan? Kalau yang pagi sih biasanya 30 menit. Kalau yang siang mungkin 15 menit cukup. Jadi tergantung pagi atau siangnya ya dok, jam berapa? Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua ya dok. Untuk kasus COVID sekarang, apakah hasil PCR bisa negatif dalam waktu kurang dari 14 hari? Kalau bisa, apakah virusnya benar-benar mati atau masih bisa menginfeksi ya dok? Ini untuk swab itu ya, kalau untuk lansia nih ya, kalau untuk lansia itu agak sulit loh. Kadang-kadang lansianya diajak ngomong suruh buka mulut, suruh gini, suruh gitu, itu nggak bisa. Jadi kadang-kadang yang nge-swabnya itu kalau nggak pengalaman ya, nggak pas juga gitu kan. Nanti mungkin belum 14 hari dia swab negatif, jangan-jangan karena nggak pas swabnya gitu kan. Nah, tapi biasanya sih kita pakai memang panduannya kalau udah lebih dari 14 hari, apalagi udah 20 hari lah udah benar-benar aman meskipun PCR-nya masih positif. Tapi PCR itu kan tidak menandakan kuman hidup. Dia hanya menandakan ada dalam tanda kutip mayatnya kuman gitu. Nah itu aja sih, jadi nggak usah bingung banget. Kadang keluarga over banget, terutama kalau lansia yang sakit itu perlu ditolong, udah nggak bisa apa-apa sendiri, lalu PCR-nya minta diulang-ulang terus, dan terus minta diem di rumah sakit terus sampai negatif. Saya bilang kasihan juga kan pasiennya, kan pasiennya udah diisolasi, udah 2 minggu, 3 minggu nggak ketemu keluarganya. Tapi masih disetrap terus. Oh, belum, pokoknya sampai PCR-nya negatif. Nah, negatifnya kapan? Kadang-kadang bisa sampai 3 bulan loh negatifnya. Jadi kalau emang sudah 2 minggu, 3 minggu itu dia sudah tidak infeksius, nularin ke orang lain meskipun PCR-nya masih positif gitu. Ya, jadi nggak harus nunggu PCR negatif ya Bapak Ibu, kasihan nih omanya disetrap lama-lama nih. Oke, pertanyaan ketiga. Untuk lansia, ada penurunan fungsi paru, dok. Berarti apakah wajib divaksin pneumonia? Untuk lansia sebenarnya vaksinasi ada yang wajib.
Dan kenapa di Indonesia ini tidak diwajibkan? Karena memang pemerintah itu banyak memfokuskan pada balita aja nih. Balita ibu hamil tuh mereka fokusnya itu. Tapi kalau di negara-negara yang lansianya udah banyak, mereka ada vaksin wajib untuk lansia. Biasanya adalah vaksin flu yang setahun sekali diupdate. Kemudian vaksin herpes zoster yang seumur hidup sekali. Kemudian ada vaksin pneumokokus. Itu juga seumur hidup sekali. Nah, itu wajib nggak wajib kalau pasien saya biasanya yang saya agak desak dan wajibkan itu adalah vaksin corona dan vaksin flu. Nah, kemudian kalau dananya lebih, kita tambah dengan vaksin herpes zoster dan vaksin pneumonia, pneumokokus. Kenapa? Karena harganya lumayan, pakai juta-juta. Nah, jadi kalau seandainya nggak bisa, nggak mampu, ya yang paling minimal itu vaksin COVID dan vaksin flu. Dan kemudian itu tidak 100% melindungi ya. Jadi artinya bahwa vaksin itu baik, tetapi itu harus juga dibarengin dengan yang lain-lain. Tadi asupan makannya baik, latihan fisiknya baik, penyakit kroniknya dikendalikan. Ya, jadi yang wajib untuk lansia sekarang COVID dulu ya dok ya, lalu flu, kalau ada dana lebih baru herpes zoster sama pneumonia ya dok ya. Tapi memang nggak 100% dan harus memperhatikan faktor-faktor yang lain ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nomor 4. Apakah ada pengalaman dengan sulit menelan pasca COVID, dok? Pasiennya ini sempat menggunakan HFNC 13 hari. Ya, jadi pasien dengan tirah baring ya, lebih dari tirah baring lama tuh kita bilang lama apa? Lebih dari 72 jam. Ya kalau yang COVID tuh lebih dari 72 jam semua, apalagi kalau pakai HFNC gimana dia suruh gerak-gerak, baru miring sedikit aja udah wah seseknya kayak apa. Nah, jadi pasien yang tirah baring lama itu tadi kita udah bahas. Ada penurunan massa otot 1 kilo untuk 10 hari tirah baring. Ini udah 13 hari, lebih dari 1 kilo berarti. Jadi ototnya semua tuh hilang massa ototnya. Jadi termasuk otot yang menelan, ngomong, napas dan sebagainya itu hilang. Jadi gimana? Ya harus dilatih gitu. Jadi memang yang fisioterapi, rehab medik yang setelahnya COVID itu harus benar-benar diintensifkan. Nanti mungkin pas 2 minggu lagi ya dokter rehab medik akan bicara soal ini. Ya, ya dok. Ya nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut mengenai ini ya, bagaimana fisioterapi dan program rehabilitasi mediknya. Jadi termasuk otot menelannya juga bisa terganggu ya dok ya? Semua otot ya, semua otot itu repot sekali. Makanya kalau kita udah sampai di situ kita mengembalikan fungsinya lagi sulit setengah mati. Dan itu harus dibantu keluarga. Dan itu sulitnya adalah keluarga banyak punya pemikiran bahwa PCR-nya masih positif dok, saya nggak berani pegang. Ya gimana ya, itu kan kita udah kasih tahu bahwa itu tidak infeksius lagi ya, tidak menularkan lagi secara dahsyat. Jadi nggak usah, sebagian sih memang over ketakutan, satunya lagi memang karena cari alasan supaya nggak usah ngerawat kan gitu. Nah jadi makanya harus kalau saya bilang sih gimana, itu namanya kan kasih hilang musuhmu. Saya dulu kan berpikir saya udah punya musuh mah sedikit meren, kasih hilang musuhmu teh gimana caranya gitu kan. Saya pernah tanya seperti itu. Lalu ternyata memang sebenarnya perintahnya tuh bukan kasihlah musuhmu benar-benar musuh nih, tapi kasihilah orang lain yang sebenarnya kalau kamu mengasihi dia nggak bisa ngasih balik kok. Nah itulah sebenarnya yang kita bicarakan. Nah sama seperti misalnya kita mengasihi siapa? Gini deh, kalau kita mengasihi orang ya, saya mengasihi Yeni deh misalnya. Terus saya kasih kue misalnya. Saya kan berharap dong Yeni kasih saya apa lagi selain kue gitu kan. Misalnya Yeni kasih saya emas gitu ya, berharap. Nah, terus itu sebenarnya bukan kasih yang benar menurut pemahaman orang Kristen kan. Nah, justru kalau kita kasihnya tanpa mengharapkan balasan, itulah yang kasih yang sebenarnya. Jadi, kalau kita bicara
mengasihi itu orang tua kita, dan belum tentu dia juga ngomong terima kasih loh. Kalau orang-orang udah usia lanjut dan mereka sudah bingung, sudah nggak bisa ngomong, mereka nggak bisa ngomong terima kasih loh. Kadang-kadang malah ngomel. Kenapa sih cerewet? Terserah saya dong mau gini mau gitu. Nah itu ingat deh perintah kasihilah musuhmu. Itulah musuhmu. Pokoknya kasihilah lah. Pokoknya nggak usah berpikir sebel teh diurus malah kayak gitu. Udah nggak usah. Nah seperti itulah kira-kira. Ya, jadi harus tetap diusahakan meskipun sulit dan tidak mudah ya dok ya untuk mengembalikan fungsinya ya. Oke, pertanyaan nomor 5 dok. Orang tua saya sudah divaksin. Apakah ada resiko masih bisa kena COVID? Ini pertanyaan yang ditanyakan banyak orang. Ya, kalau udah divaksin itu tetap aja ada risiko. Jangankan tua, yang nakes ini kan semua juga udah divaksin, udah 2 kali. Tapi tetap aja ada yang kena kan. Nah, cuman beda. Semua vaksin sama, nggak harus vaksin COVID ya. Vaksin flu juga sama. Terus jadi kalau udah divaksin flu jadi nggak kena flu. Enggak, bukan gitu. Meskipun kena, tapi nggak berat gitu loh. Karena apa? Kalau berat itu repot. Kalau untuk lansia itu repot. Kalau gini prinsipnya, kalau Tuhan nggak kasih datang ke sorga, datang ke neraka, Tuhan nggak mau panggil, belum waktunya dipanggil, itu nggak dipanggil loh. Pasien saya ada yang umur 98 kok kena COVID, udah nggak bisa jalan, cuman bisa berdiri dan pindah, survive buktinya. Karena apa? Karena Tuhan nggak kasih pergi, Tuhan nggak panggil. Nah, jadi jangan berpikir, oh 98 bentar lagi juga. Semua juga berpikir begitu, nakesnya semua juga berpikir begitu, semua ketawa. Waktu saya masukin dia ke dalam ruang isolasi, dia bilang, semua nakes bilang, dokter mah bercanda 98 ngarepin apa. Saya bilang, ya sudahlah biarin aja, tergantung Tuhan aja mau panggil dia kapan, keluarga udah ikhlas kok. Cuman tolonglah kita kerjain yang baik lah buat dia. Nah, setelah dikerjakan yang baik kok, baik-baik aja tuh dia. Pulang, kemarin ini pulang. Dan pulangnya tuh balik lagi ke fungsi yang awal. Jadi dari bisa duduk, kemudian bisa pindah, berdiri, dan tanpa oksigen pulangnya. Jadi artinya kalau Tuhan belum panggil nggak bisa. Nah, cuman yang repotnya adalah apa? Repotnya adalah kalau nggak kita benar-benar usahakan selama dia diisolasi itu di maintain untuk fungsi fisiknya, untuk makanannya, itu untuk penyakit kroniknya itu sulitnya luar biasa. Nah, jadi kalau sampai kena dan itu berat, berarti kan harus dirawat di opname. Nah, kalau di opname itu nggak gampang karena pasien kan banyak. Gimana mengusahakan dia supaya ayo oma nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, itu kita suruh nyanyi. Tapi kan nggak semua orang punya kemewahan itu karena kan perawatnya cuma sedikit dan bagian keluarganya juga belum tentu ikut masuk, dan kalau kita persilahkan masuk belum tentu juga mau karena kalau sudah masuk ruang isolasi nggak boleh keluar sampai pasiennya meninggal atau pasiennya keluar. Kalau enggak ya udah diam aja di situ terus, kena ya kena, mau gimana lagi. Nah, jadi makanya divaksin itu penting supaya maksudnya kalaupun kena jangan sampai berat. Kalau berat itu masalahnya bukan nyawa tapi masalahnya fungsi. Fungsi dia akan tambah turun dan itu merepotkan semua orang. Iya, Dok. Jadi yang tadi umur 98 tahun, Dok, waktu dia dirawat di rumah sakit ada caregiver-nya yang nungguin atau enggak? Jadi gini, itu pertama awal-awal lagi sesek dan sebagainya itu memang tidak diizinkan masuk, dan kemudian caregiver-nya juga masih isoman karena caregiver-nya dia tuh kenanya dari caregiver-nya. Nah, terus keluarganya pun tidak bisa menemani karena keluarganya swab negatif dan keluarganya udah tua juga. Ya kalau 98 ya mesti anaknya juga udah tua dong. Nah terus jadi dan anaknya juga nggak kuat kalau ngangkat dia dan sebagainya, jadi nggak bisa. Nah jadi saya minta tolong perawat-perawat yang dia di situ di ruang isolasi setiap hari memang agak cerewet saya, hampir tiap berapa jam saya bilang tolong ya oma diginiin, tolong ya oma digituin sampai mereka jengkel semua sama saya. Terus kemudian setelah caregiver-nya membaik, lalu kita tanya bersedia nggak bantu. Caregiver-nya udah agak lama sama oma dan dia sayang sama oma. Dia bilang, iya dok, saya daripada ngelihat oma diikat, saya nggak tega. Udah saya masuk aja. Saya tahu kalau saya nggak akan keluar sampai oma meninggal atau oma keluar dari sini. Ya, kemudian masuk caregiver-nya dan kita ajarkan apa yang dia harus kerjakan.
Dan si omanya lebih senang kalau ada caregiver itu. Kalau pakai sama perawat, perawatnya dicubitin, digigit, dipukul. Nah, itulah kasihilah musuhmu itu ya. Nah, sabar gitu ya. Iya. Luar biasa sekali ya pengalamannya, Dok. Oke, nomor 7 ini pertanyaannya tadi udah kita bahas dan sudah dijawab ya, Bapak Ibu ya. Sebaiknya dicek dulu kadar vitamin D-nya ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ibu saya usia 82 tahun, tenggorokan sering kering, Dok. Bagaimana ya? Maksudnya ibunya kena COVID atau enggak COVID? Kayaknya ini konteksnya enggak ya, Dok ya? Oh, enggak. Kalau enggak, kering itu harus dicari tahu apakah ada efek obat ataukah memang dia kurang minum. Nah, biasanya kalau produksi kelenjar ludahnya lansia kadang-kadang sudah turun, itu kita harus akalin dengan kita kasih makanan yang sedikit-sedikit asam ya. Nah, dan kemudian ngemut es krim dan sebagainya. Jadi sebenarnya tenggorokan kering itu sih maksudnya ini juga nggak jelas ya, tenggorokan maksudnya batuk gitu atau menelannya kayak ngeganjel gitu. Soalnya kadang orang bilang tenggorokan tuh bisa dua-duanya. Nah, kalau menelannya kayak ngeganjel di sini itu kan kadang-kadang karena ludahnya kurang. Kalau kering jadi pingin batuk melulu ya mungkin emang reaktif ya, mungkin kayak ada asma atau apa gitu ya. Nah, Oke. Lanjut ya, Dok ya. Lansia penderita diabetes apakah boleh divaksin COVID, Dok? sebenarnya gini, waktu kita pertama kali pemerintah itu bilang, lansia divaksin ya, itu sebenarnya yang awal kita dikasih panduan itu banyak macam. Ini nggak boleh, itu nggak boleh dan sebagainya. Awal itu kenapa banyak yang nggak boleh? Karena kita belum ada data. Kalau lansia kan banyak penyakitnya. Nah, jadi ada beberapa yang kita batasin. Oh, kalau misalnya nggak bisa jalan, nggak bisa naik tangga, ya nanti mikir-mikir dulu, jangan langsung divaksin misalnya. Diabetes begini begitu, jadi banyaklah rambu-rambunya. Tapi yang berjalannya waktu kan sudah ada data, sudah terbukti aman. Nah itu kita mulai dorong, ayo dong divaksin. Nah kalau diabetes bagaimana? Sebenarnya bukan boleh atau tidak, tetapi baiknya bagaimana? Artinya gini, kalau misalnya mahasiswa saya namanya Asri, si Asri ini bilang sama saya, dok saya mau hamil, boleh nggak? Ya boleh toh, itu kan hak asasi. Nah, cuman gini, masalahnya adalah si Asri ini suka minum alkohol sama merokok. Nah, kalau seandainya dia hamil, bagaimana anaknya? Kan kurang baik. Nah, jadi kita bilang, kamu jangan merokok, jangan minum alkohol. Cobalah berhenti dulu merokok minum alkoholnya setahun lah gitu, baru kamu hamil. Nah, supaya baik anaknya. Itu kan sama seperti ini. Diabetes, bagaimana? Boleh apa enggak? Ya boleh lah divaksin. Tetapi hasilnya akan lebih baik kalau gulanya terkendali. Kalau gulanya nggak terkendali, hasilnya respon daya tahan tubuhnya itu kurang. Nah, karena gulanya tidak terkendali. Jadi agak-agak percuma divaksin juga gitu. Jadi pada prinsipnya boleh ya, Dok ya, tapi kalau gulanya terkontrol akan lebih baik nanti respon dari vaksinnya ya, Dok ya. Ya, gitu. Oke, lanjut dokter. Lansia satu rumah dengan penderita COVID. Pakai prokes beda kamar, pakai masker. Apakah ada tambahan prokes khusus untuk lansia yang serumah sama orang yang lagi isoman COVID? Nah, ini yang repotnya orang yang lagi isoman COVID ini bisa nggak lebih baik pindah rumah? Maksudnya jangan serumah. Karena gini, si lansia ini kan ya, nggak jelas juga ini lansianya bugar atau lansia yang frail. Kalau lansia yang frail kan repot. Misalnya sudah jauh-jauhan, terus tiba-tiba dia jatuh. Nah, lo gimana? Kan bingung, mesti nolong kan? Atau misalnya kayak mama saya aja kan kadang-kadang dia juga minta tolong. Ini HP nggak bisa nih dipencet-pencet. Nah, kan mau nggak mau harus nolong gitu kan. Nah, belum lagi itu WC-nya satu atau bukan kan. Kayak gitunya agak sulit. Kalau menurut saya lebih baik kalau seandainya ada yang penderita COVID dan lansianya itu swabnya negatif tidak COVID, mendingan isomannya di tempat lain deh, jangan serumah
Soalnya kita nggak tahu juga definisi rumah ya. Ada rumah yang petak-petakan gitu juga susah kan mau ucing umpet. Nah, kalau rumahnya besar gitu seperti istana negara ya bisa ucing umpet kayak gitu. Kan nggak jelas ya rumahnya juga seperti apa gitu kan. Ya, jadi kalau bisa dipisahin biar intinya lebih aman buat lansianya ya, Dok ya. Lanjut, obat diabetes atau darah tinggi apakah terus harus diminum atau hanya saat gula naik atau tensi darah tinggi? Nah, ini banyak ditanyakan ya, Dok ya. Nah, itu obat diabetes dan darah tinggi harus diminum, bukan saat tensi tinggi atau saat gulanya tinggi, nggak bisa. Soalnya kalau tidak terkendali itu nanti akan mudah stroke. Kalau diabetes tidak terkendali mudah stroke. Kalau hipertensi tidak terkendali juga mudah stroke. Nah, problemnya adalah jangan menganggap kalau stroke nanti kemudian dikasih obat lalu baik lagi. Yang paling cilaka itu untuk diabetes dan darah tinggi yang tidak terkendali adalah pasiennya stroke kecil-kecil, kemudian kita bilang demensia vaskuler, pikun. Pasien yang pikun ini percayalah itu luar biasa nyebelin. Nah, kenapa? Karena bisa jadi dia bisa jalan loh. Bisa jadi stroke itu dia bisa jalan. Bisa masih lari juga bisa, tapi cara berpikirnya sudah aneh. Nah, karena dia pikun. Pikun kan dok gampang, cuma lupa-lupa doang. Nah, saya mau kasih tahu, lupa ini bisa setengah mati nih. Ceritanya bisa banyak nih. Lupa, kemarin saya bilang sama dokter ini kita mau membahas lupa, tapi gimana ya, nggak cukup waktunya. Jadi makanya contohin aja lah ya, yang parah itu apa. Dia bisa tiap malam pasien saya tuh ada yang pikun, dia lupa bahwa itu istrinya. Jadi setiap malam begitu mereka masih satu kamar ya, begitu istrinya ada di sebelahnya tidur, lalu dia lupa itu istrinya, dia bangun, dia kaget, dia bilang, kamu siapa? Kamu orang asing ya? Kamu mau jebak saya ya supaya saya nikah sama kamu ya? Nah itu kamu nggak betul ya, perempuan nggak betul. Lalu dipukul istrinya, diusir-usir keluar kamar. Dan dramanya itu setiap malam. Luar biasa kan? Nah jadi istrinya ya udah nangis, udah segala macam, udah dipukul lagi, kan pusing jadinya. Nah terus ada lagi yang tiap malam tidak mau tidur. Bilangnya mau cuci baju. Ini ibu rumah tangga dulunya. Mau cuci baju, saya bilang waktu itu sama caregiver, ya Mbak silakan aja cuci baju, bajunya Mbak kalau perlu dicuciin aja sama dia, kan susah amat. Dok, problemnya yang dia bilang cuci baju itu, baju dimasukin ke dalam kloset dok. Lah kok dimasukin kloset kenapa? Ya kan airnya ada di situ, dia anggap itu air cucian. Jadi campur aduk sama beolnya dia itu loh dok, aduh pusing tahu nggak dok. Terus dia ngotot, kalau udah dimasukin ke dalam kloset, dia jemur itu di dalam kamar, dok. Jadi beolnya dia berecetan semua di lantai kamar. Saya harus ngepel, dok. Aduh, dok, meneraka, dok. Saya mending pulang kayak gini. Nah, janganlah berpikir itu gampang ya. Hati-hati. Diabetes dan hipertensi itu penyebab demensia vaskuler. Jangan terus berpikir bahwa itu nanti akan beres dan obat. Nggak akan beres. Dan itu menyesalnya luar biasa. Jangan sampai minum obatnya. Kontrol yang betul. Nyambung nih dok pertanyaannya yang ketiga nih. Kalau makan obat-obatan rutin tiap hari, macam obat darah tinggi dan obat hipertensi itu bukannya bisa ngerusak ginjal dok? Nah ini banyak ditanyakan ya. Nah, merusak ginjal itu kalau tidak perlu. Kalau perlu obatnya untuk mengendalikan justru akan melindungi ginjal. Kalau tensi terlalu tinggi, ginjal rusak. Kalau gula terlalu tinggi, ginjal rusak. Nah, kalau misalnya udah rusak, repot. Kenapa? Rusaknya kan nggak cuma di ginjal doang. Kalau tensi tinggi, gula tinggi, dia rusaknya bisa di tempat-tempat lain. Bayangkan kalau dia ngerusak dua. Ngerusak ginjal, ya tensi tinggi, gula tinggi, ngerusak ginjal, dan ngerusak otak. Sudah pikun, disuruh cuci darah. Wah, neraka itu. Banjir darah di ruang cuci darah itu. Ya, jadi obat rutin tidak merusak ginjal selama memang obatnya perlu ya. Slide berikutnya. Ya, jadi obat rutin hati-hati. Yang obat rutin itu bukan termasuk obat rematik, obat nyeri ya. Obat rematik, obat nyeri paling cilaka tuh. Jangan rutin diminum. Itu yang paling merusak ginjal. Ya, kita lanjut ya. Orang tua saya harus dibantu walker, jadi sering duduk. Tapi tulang pinggulnya sepertinya bengkok, jadi kakinya seperti pendek sebelah. Apa ini karena terlalu lama duduk? Ada saudara saya juga kakinya bengkak sekali karena baring tirah selalu.
Sebentar, ini COVID apa non-COVID? Kayaknya bukan ya dok. Ini bukan. Kayaknya kita mesti bikin pembahasan lain selain COVID gitu ya. Iya dok. Nah, jadi jalan dibantu walker, oke. Nah, jadi sering duduk ya. Terus kakinya pendek sebelah. Mungkin pendek sebelahnya kayak apa saya juga nggak tahu. Mungkin juga dengkulnya sudah bengkok juga bisa ya. Nah, jadi ya kalau semuanya udah bengkok, ya jadi kayak pendek sebelah juga bisa kan. Nah, ya kalau disuruh apa? Maksudnya terlalu lama duduk, jadi sekarang suruh jalan-jalan. Nggak bisa, nanti kalau suruh jalan-jalan nanti jatuh kali. Nah, jadi itu mungkin akan lebih baik dievaluasi dulu sama dokter rehab mediknya, apa yang perlu dilakukan supaya lebih baik ya keluhannya, supaya lebih mandiri lah gitu kan, nanti di program fisioterapinya gimana. Nah, urusan kaki bengkak, hati-hati untuk orang-orang yang kakinya itu jarang digerakkan. Kalau kaki jarang digerakkan, itu akan relatif bengkak. Jadi jangan berprasangka, oh ini bengkak, berarti harus dikasih obat mengeluarkan bengkaknya. Jadi biar pipis-pipis banyak. Hati-hati, jangan. Kalau bengkak, dipijat aja. Dipijat aja sendiri, jangan suruh orang buta atau tukang pijatnya nanti pada kain-kain lagi. Nah, jadi dipijat aja sendiri dari ujung jari kaki sampai ke atas, menuju ke kepala. Itu dipijat dengan tekanan, pakai minyak apa? Minyak kelapa boleh, minyak zaitun boleh. Nah, nanti setelah itu kalau dia masih bisa bergerak, masih ngerti instruksi, suruh pergelangan kakinya berputar seperti ini. Nah, kalau masih ngerti instruksi. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak mengerti instruksi, nah, ya paling-paling kita kitik-kitik. Nah, atau kita kasih es batu, jadi dia kabur-kaburan kakinya. Nah, kalau udah gitu biasanya berkurang dia bengkaknya. Ya, jadi ini ternyata banyak pertanyaan yang di luar topik COVID ya dok ya. Nanti dokter Vera mau ya Bu ya dok ya kita undang di sesi khusus lansia ya. Dok ini yang tentang COVID ya. Ini ada yang nanya, kalau lansia, opa-oma kena COVID, bagaimana langkah yang sebaiknya diambil bagi keluarga? Karena kan rumah sakitnya penuh dok. Kalau isoman ada caregiver itu bahaya nggak buat caregivernya? Lalu apa yang harus diperhatikan untuk lansia COVID yang isoman di rumah? Ini ada salah kaprah ya. Jadi kayaknya gitu ya. Karena selama ini kayak yang saya melihat selama ini, oh pasiennya kena COVID tapi saturasinya baik-baik aja dok. Jadi kita isoman. Jadi ya udah titik gitu. Nah ini beda dengan jadi lansia dengan dewasa muda tuh beda. Kalau dewasa muda dia dengan segala macam kondisi kesehatan yang prima, ya kalau saturasi oksigennya masih baik ya udah di rumah aja gitu. Makan minum oke ya udah di rumah aja. Nah problemnya di lansia ini tidak semudah itu. Di lansia itu dia udah ada penyakit sebelumnya dan udah ada proses penuaan. Jadi organ-organnya tuh sudah ada di pinggir jurang gitu loh. Terus kena lagi COVID ya udah tinggal disuntrung aja masuk ke jurang gitu. Nah, jadi harus menurut saya harus dievaluasi lah di rumah sakit ya. Apa sih, kenapa sih, dan paling tidak kalau belum sampai dibawa ke rumah sakit mau telemedicine dulu kan kita ada klinik 3C online dan sebagainya itu bisa digunakan supaya bisa dievaluasi dulu sama dokternya kira-kira ini calon untuk diem di rumah atau untuk ke rumah sakit. Nah, itu satu yang diperhatikan ya. Yang kedua yang harus diperhatikan, ini keluarga ini udah ikhlas belum? Kalau keluarga udah ikhlas, ya sudah, jangan setengah jalan dibawa ke rumah sakit. Saya sering kali ditelepon untuk mengusahakan ICU dan sebagainya. Saya beritahu ya, ICU itu bukan solusi dari semua masalah. Kenapa? Kita beberapa kali pasien survive dari ICU. Semua lubang di badan dia itu ada selangnya. Nah, kemudian setelah itu keluarga bilang sama saya, dok, saya mau semua selang ini hilang. Ya nggak bisa lah. Kemudian saya mau mama saya bisa jalan lagi. Karena kalau enggak saya repot dok ngurusnya di rumah. Ya gimana ya? Itu mah konsekuensi. Karena kemajuan ilmu kedokteran, jadi kita pasang selang segala macam itu, pasang segala alat, maksudnya supaya dia lebih baik. Tapi kalau usianya sudah lanjut,
dan memang dia sudah banyak perkara, sudah susah jalannya, sudah berdiri juga susah, jalan juga susah, itu mah memang sulit. Jadi kalau kena dan akhirnya kita tolong segala macam itu ICU-nya dapat dan belum dipanggil Tuhan, itu nanti mohon maaf kalian sebagai keluarga akan ribetnya luar biasa. Jadi jangan dipira nanti ya sama lagi. Kalau bisa tadinya nggak bisa jalan dong, sekarang bisa jalan. Nggak bisa saya bilang. Saya kasih tahu ya, saya selalu ngajar mahasiswa begini. Pasien imobilisasi yaitu tirah baring lebih dari 72 jam, itu yang langsung bisa jalan lagi itu cuma 2. Terus mahasiswa tanya, ada ya dok? Siapa dok? 1, Sleeping Beauty. Karena dia pasti tiduran lama itu sampai istananya sampai ada semak belukar kan, bertahun-tahun itu. Tapi begitu dicium pangeran langsung bangun kan. Nah itu Sleeping Beauty 1. Yang kedua siapa? Yang kedua yaitu orang lumpuh itu yang dibilang sama Yesus apa? Bangkit, angkat tilammu. Itu doang. Sisanya ya nggak bisa. Sisanya ya harus lewat rehab medik yang tekun berbulan-bulan, ngotot, keluarganya keluar biaya banyak. Gitu ceritanya. Jadi jangan pernah, saya bilang sama mahasiswa, jangan pernah kirim pasien ngomongnya kayak gini. Bu, ibu, ini kan omanya nggak bisa jalan ya. Kirim ke dokter Vera, nanti bisa jalan. Saya bilang, saya bukan Tuhan Yesus, jangan ngaco kamu. Gitu ceritanya. Iya dok. Pertanyaan berikutnya dok, menyambung. Untuk yang isoman di rumah, misalnya nih, kan dipantau saturasi oksigennya. Ternyata saturasi oksigennya turun dok. Nah, itu apa ya yang harus dilakukan keluarga? Apa harus nyari tabung oksigen biar bisa oksigen di rumah? Atau gimana ya dok? Karena seringkali banyak yang nggak tega itu opa omanya dikirim ke rumah sakit. Karena satu nanti di rumah sakit nggak ada yang nemenin gitu ya. Ya, memang untuk ini problem banget di rumah sakit memang nggak bisa ditemenin dan relatif mereka akan cenderung yang gelisah itu diikat. Itu sulit memang. Ya, tapi mau gimana ya? Kita nggak ada solusi lain. Karena kita nggak mungkin membuat bangsal khusus COVID lansia. Itu memerlukan banyak perawat dan itu juga tidak mungkin. Karena dengan APD level 3 yang seperti itu, nanti perawatnya kapan pipisnya dan kapan apa namanya ya pasti capek banget gitu loh. Kalau nggak percaya coba pakailah itu jas hujan dan segala rupa itu kalian. Sejam pasti udah uwe gitu kan. Jadi 2 minggu pertama waktu saya masuk ruang COVID dengan segala macam APD level 3, itu saya setelah itu pusing, lemas dan udah nggak karu-karuan deh pokoknya. Terus saya merasa diri saya kena COVID gitu kan. Terus di swab, ternyata enggak gitu kan. Nah terus kemudian saya bingung kenapa saya ini gitu kan. Kayaknya kurang oksigen, kebanyakan pakai baju begituan. Nah akhirnya terpaksa saat ini mungkin nakes-nakes lain juga. Setiap hari kita mewajibkan diri untuk olahraga 2 jam aerobik gitu ya. Baru bisa dengan segala macam atribut yang ditutup semua itu. Jadi memang sulit ya. Jadi kalau saturasi turun sih saya kira ya itu mah harus masuk rumah sakit. Mau tega nggak tega bagaimana? Nggak ada solusi lain. Makanya jangan sampai kena gitu loh. Kalau udah kena tuh ruwet pokoknya. Ya, Dokter Vera, sebenarnya pertanyaannya masih ada banyak ya dok ya. Kayaknya nanti dokter harus siap nih untuk kita undang lagi. Mungkin terakhir ada pesan dari Dokter Vera untuk opa oma atau bapak ibu yang punya opa oma di rumah terkait dengan pandemi ini. Ya, gini, urusan PPKM ya. PPKM itu kan sebenarnya dimaksudkan supaya jangan banyak jangan banyak orang berkeliaran sehingga virus itu tidak mudah menular kemana-mana. Sebenarnya kan itu kan baik ya. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah kadang-kadang lansia dengan segala macam penyakit kronisnya menganggap PPKM itu termasuk lansia itu jangan ke rumah sakit untuk kontrol. Nah, ini hati-hati betul karena kalau makin penyakit kronik tidak terkontrol, kalian akan makin mudah terkena COVID. Nah, itu harus hati-hati ya, itu satu hal. Yang kedua, kalau tidak terkontrol dia akan mudah timbul komplikasi. Kalau mudah timbul komplikasi harus dirawat, diopname. Saya setengah mati memperjuangkan pasien saya yang non-COVID untuk diopname. Kenapa? Karena rumah sakitnya penuh. Rumah sakitnya stok oksigennya nggak ada.
Nah, itu menjadi ruwet. Jadi oleh karena itu mohon dimengerti bahwa yang punya penyakit kronik harus minum obat secara rutin, harus kontrol secara benar. Kenapa? Kalau tidak kontrol, kalian yang repot dan tidak ada satupun orang bisa memfasilitasi kalian masuk rumah sakit meskipun tidak COVID. Lah memang rumah sakitnya udah penuh mau gimana? Nah, duit nggak laku loh, beneran duit nggak laku. Jadi tolong tertib. Kalau makan yang betul. Nah, terus olahraga yang betul. Obat diminum yang betul, jangan suka-suka. Tolong tertib. Kalau sudah tertib, berdoa juga, ya. Nah, itu akan ditolong. Tapi kalau seandainya kalian tidak tertib, berdoa doang, Tuhannya juga jengkel dong, capek dong. Ngoceh aja, usaha dong, kan gitu. Nah, jadi makanya jangan juga berpikir, aduh saya orang Temalang sedunia karena saya tua dan sekarang zaman COVID, repot, mending saya pulang ke sorga enak. Jangan begitu juga, karena Tuhan kasih di dunia itu pasti ada maksud, pasti ada tugas, beneran. Kenapa? Oma saya meninggal itu umur 95. Nah, waktu itu dari umur 90, dia ngomel melulu sama saya. Ngapain sih saya ini dikasih masih umur? Orang anak-anak sudah jadi semua. Cucu-cucu bahkan sudah jadi sarjana. Ngapain saya masih hidup? Saya bilang, jangan ngomong gitu dong. Si mama aneh deh. Terus udah gitu dia bilang, gak tahu saya apa sih tugas saya. Dan belakangan saya tahu tugas dia adalah mendidik saya. Kalau enggak, saya enggak jadi dokter ahli penyakit dalam konsultan lansia. Itu salah satunya. Jadi kalau opa oma masih di rumah, masih dikasih Tuhan di dunia, ada tugas. Dok, saya nggak bisa apa-apa. Paling tidak mendoakan. Mendoakan keluarga. Memberi contoh pada cucu-cucu. Memberikan sharing. Dulu itu cerita hidupnya, pengalaman hidupnya bersama Tuhan bagaimana. Itu paling tidak minimal. Salah satu yang menguatkan saya adalah semua cerita oma saya. Semuanya itu saya sampai sekarang masih ingat. Coba dia nggak ada. Wah, kagak tahu saya. Saya nggak tahu jadi apa dan saya tidak tahu juga bagaimana saya bisa dikuatkan. Gitu. Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Dr. Vera untuk pesan terakhirnya ya. Bapak Ibu semua, kita akan menutup acara kita malam hari ini. Saya minta kesediaannya Pendeta Tony Arnan untuk menutup kita di dalam doa. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk webinar malam ini. Biarlah kita semua diberkati dan kita boleh bersama-sama tetap semangat, menjaga kesehatan, terapkan 6M supaya kita terhindar dari COVID khususnya dan tetap sehat senantiasa. Dan tidak lupa tentunya kita selalu bergantung, berharap kepada Tuhan yang penuh kuasa, yang mengasihi kita, yang selalu akan menyertai, melindungi kita. Mari kita berdoa dan sekaligus minta berkat Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk webinar malam hari ini. Kami sungguh dilengkapi dengan banyak hal yang menginspirasi. Dan biarlah Tuhan menolong kami supaya webinar ini bukan sekedar sebuah pengetahuan, tetapi kami boleh juga terapkan dalam kehidupan kami. Bagaimana kami menjaga kesehatan kami. Bagaimana kami menghindari supaya kami tidak terpapar COVID. Bagaimana kami menghadapi hari depan, di mana kami banyak tantangan pergumulan, tentunya terkait dengan kesehatan. Kami terus bersandar berharap akan belas kasihan Tuhan untuk menolong dan memberkati kami. Bapa di surga, seiring dengan hidup kami yang masih berjalan, seiring dengan waktu yang terus berlalu, ketika usia kami bertambah, ketika umur kami bertambah dan kondisi tubuh kami melemah, biarlah Tuhan juga tambahkan kami kekuatan, tambahkan kami kesehatan, dan biarlah kami terus berharap kepada Tuhan yang mengasihi kami, Gembala kami yang agung Tuhan Yesus, yang boleh senantiasa menjaga, memelihara kami, dan menuntun kami, sehingga kami boleh menemukan padang rumput hijau dan air yang tenang. Mari Bapa di surga, berkatilah kami satu demi satu. Berikanlah kami anugerah, kesehatan, kekuatan. Berkati juga untuk Dr. Vera, Dr. Yeni yang sudah berbagian dalam webinar malam ini. Engkau yang memberkati mereka, memakai mereka sebagai dokter, menjadi saluran berkat dan memuliakan Tuhan.
memberkati mereka dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, sehingga anugerah Tuhan juga Kau berikan kepada mereka berdua. Bapa di surga, berkatilah setiap kami, pimpin hidup kami ke depan, dan kami terus berharap dan rindu pertolongan dan segala berkat-Mu yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih dari Allah, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.